Dan kita lanjut nih ke pembahasan bracket MPL. Nah, ini yang menarik sih, Wolf. Bracket Apa MPL tuh? juga kan dari 8 tim diambil 6 gitu loh. Iya. Iya, diambil 6 Kalau dibuang 2. tapi kalau itu masih oke lah, dari 8 jadi 6 ya kan. Emang Emang dikit. dikit. Karena Emang dikit kalau jadi. 4 kayak udah terlalu mati banget sih Wolf menurut gua. Ya tenang aja lu lawan apa nggak keterima di playoff bukan berarti lu nggak bisa main di NBL lagi. Iya sih. Nggak bisa. Ya benar sih, tapi gue setuju tuh sama statement lu barusan tuh. Nggak lolos di playoff bukan berarti lu nggak bisa main di playoff lagi. Beberapa player yang stay di sebuah tim juga masih ada yang main gitu kan sampai sekarang. Maksudnya nggak bisa next seasonnya tim itu juga masih ada gitu loh. Ya timnya, Di NPL. playernya yang terancam. Ya nggak ada yang tahu Be. Kalau misalnya kayak gini kita ngomongin kayak sorry banget nih ya. Siapa sih 2 season terakhir yang paling bawah dua-duanya? 2 season terakhir Aura sama Iya. Geek Farm. Iya kan nggak tergantikan kan? Clover hilang. Darkness masih, Nggak, Phoenix maksudnya masih. timnya loh. Oh ya timnya, sorry, gue fokus ke Iya player. kan? Iya, benar. Timnya nggak tergantikan. Iya, Karena- kenapa mereka nggak tergantikan? Karena ya franchise league nyantai aja. Mau kalah paling bottom frag juga, misalnya paling bawah. benar. Ya paling bawah dong. Iya, zona degradasi, benar-benar. Tapi kan nggak degradasi. Tapi kan nggak dihilangin dari NBA. Zona merah lah bahasanya. Bisa kita bilang ya tidak ikut playoff aja kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan terus-terusan kayak gini kayak 8 tim kayak lama-lama penontonnya pada ini nggak sih? Pada terpaku sama ya tim itu lagi nggak sih? Kayak ya nggak bakal ada pendatang baru dengan fans baru kah? Kayak Nah, tapi ini yang gue suka dari ekosistemnya Mobile Legends yang sebenarnya gue salut sih sama Ekoju, sama Danki, dua orang itu gue salut. Kenapa? Sama Luminaire juga. Mereka tuh ngangkat orang-orang yang udah, sorry ya gue bisa bilang kayak udah kehilangan arah gitu loh. Oke. Sekarang Doyok terkenal banget, men. Gara-gara siapa? Gara-gara orang-orang itu. Iya. Yes. Partian geng kapak yang strong itu. Betul, mereka tuh ngangkat orang-orang yang udah mati. Nyong memang udah punya karakter. Di boosting lagi sama geng kapak, makin keren lagi. Makin dipandang lah ya sama komunitas. Dia udah dipandang sama komunitas. Siapa yang nggak kenal Nyong? Makanya. Bisa main PUBG M, bisa main Mobile Legends. Jago Nyong PUBG M-nya. Yeah. Waktu zaman dia nge-stream PUBG M, gue nonton juga waktu itu. Tapi ya balik lagi begitu dia sama geng kapak fokus di streaming, push hidup lagi namanya, makin terkenal lagi, melambung lagi, dikenal lagi. Iya, makanya gue suka banget ekosistemnya Mobile Legends. Jangan pelit lah punya teman, kayak ya lu memperluas lah punya teman, kayak orang-orang kayak Ekoju, Danki, Luminaire, salut lah gue sama mereka. Udah di atas, tapi mereka nggak pernah lupa orang-orang di bawah, bahkan mereka sempet nyamperin orang-orang. Iya sih, emang sering tau kalau misalkan sharing-sharing, apalagi sama Eko sama Marsha juga paling sering lah buat sharing-sharing kayak gitu. Tapi emang menarik sih kalau misalkan emang mereka tuh beneran join MPL, Wolf, kalau dibuka sih. Wah gila, itu udah kayak, lu tau gak sih, misalnya ini udah punya fans 8 tim ya. Iya. Terus satu keluar lah, katakan satu keluar jadi 7. Masuk lagi geng kampak. Itu geng kampak itu udah kayak 7 nih. Ini gue ibaratnya partai politik ya. Oke. Ini 7 tim ini adalah 7 partai misalnya. Ya kan? Udah pasti fanbase-nya kuat dong partai politik. Iya, udah ada suaranya lah. Iya, terus masuk di geng kampak. Lo tau gak siapa geng kampaknya? Slanker, bro. Iya, siapa yang gak kenal Slanker, bro? Benderanya ada di konser manapun padahal gak ada slangnya. Betul, nah itu ibaratnya geng kampak tuh kayak slang. Mau siapapun timnya lawan geng kapak pasti rame nih geng kapak. Iya sih, gue jadi kepikiran gara-gara ada kabar kalau misalkan slot dibuka, geng kapak mau join. Tapi lu sadar gak sih, Wolf, kayak slot MPL itu ya, ini amazingnya yang gue lihat dari amazingnya MPL itu adalah slot MPL nih kayak misalkan si tim-tim ini adalah maniak sepatu lah kita bilang. Nah terus tiba-tiba MPL-nya ini adalah sebuah sepatu yang limited edition, sekali dibuka orang tuh pada brondol-brondol buat ngerebutin ini sepatu gitu loh. Buat ngerebutin ini slot. Kayak satu kali dibuka, lu bayangin berapa banyak tim yang mau masuk MPL.
Nah memang kan itu yang dibilang, yang menurut gua adalah ini tuh harta karun. Hmm. Lu bisa dapat banyak banget. Lu ibarat kata nih, lu beli apa ya? Beli skin bundling. Lu top up diamond, ada bundlingnya, ada Ada bandelnya. bonusnya. Iya, iya. Iya, ada bonusnya. Misalnya nih, lu beli slot MPL. Lu nggak cuma beli slot MPL, men. Satu, lu beli yang namanya peluang bisnis di merch, Benar. ya kan? Iya. Dua, sponsor bisa Sponsor masuk. bisa, iya pasti ngelirik kayak streaming Iya. kah, Iya, entah apapun itu. Apalagi kalau misalnya playernya kuat, katakanlah 3 besar 4 besar MPL aja. Wow, udah cu. Udah pasti kayak sponsor minimal streaming ada masuk. Ya itu udah paling minimal streaming tuh. Kalau misalkan Betul. ya level-level next levelnya mungkin smartphone lah ya. Yes, Ya. exposure. Pasti. Balik lagi, bukan ke playernya doang, tapi ke timnya juga. Tergantung timnya manage gimana sih. Iya, ke manajemen. Kayak oh ada statement tuh, bener kata lu. Kalau misalkan tadi kan lu sempat ngomongin kayak ngejual slot ya. Masalahnya season ini aja nih, season depan lah, season 7 Geek Farm aja nggak ngejual slot bro, gitu loh maksud gua. Kan belum boleh kan? Iya, kayak ini kan baru 3 season ya. Bener season. Harus 4 season Harus kan 4 kalau nggak season. salah. Iya. Itu kabar dari mana ya gua denger ya? Lupa gua. Enggak, gue juga kayak pernah dengar kayak 3 season or 4 season lah kayak 4 soal lah. season setahu gua. Segitulah menurut gue. Nah itu yang mungkin 4 season kita nggak berasa udah 2 tahun. Tapi ya 4 season bentar lagi kan. Iya, 4 season tuh bentar lagi cuy. Kayak Season 7. depan udah terakhir. Iya. 2021 Udah, lah. Iya, season 8 udah bisa jual slot. Nah, itu pertanyaan gue, kalau udah jual slot gimana tuh? Pada jual nggak ya? Tapi yakin jual lah. Atau dibuka dulu nih season yang ke-7 baru pada jual-jualin. Ya kita lihat dulu, misalnya season 7-nya masih oke, penjualan masih oke, why not? Karena menurut gue hitung-hitungan gue ya, kalau misalkan season 7 nambah slot, berarti otomatis nggak 8 minggu Valve mungkin ya. Menurut gue nggak mungkin 8 minggu, 9 or 10 minggu lah itu. Tapi nggak mungkin sih, Be. Kayak lo hari Jumat aja cuma 2 match, Sabtu 3, Minggu 2, ya kan? Kan di minggunya juga masih kosong. Berarti mau di fullin 3 match gitu ya? Bisa jadi toh. Bisa. 8 kali 2, 16 gitu kan, 16 hari. Ditambahin 1 match masih oke lah menurut gua. Oke, tapi so far kalau bracket yang MPL ini lu setuju nggak? Atau lu mau masih punya opini lain? Ya untuk playoff. Kayak masih sama kayak season 4 kita masih nge-cast lah. Ada play-ins dulu. 2 tim bakal pulang duluan. Abis itu nanti baru upper bracket, lower bracket. Hah? Nggak seru. Kok nggak seru menurut lu? Nggak seru. Gila lu ya. Ini kayak ibaratnya lu play-ins. Terus kalah sekali. Udah anjing. Udah nggak seru. Tapi gue tuh ya sempat juga mikir kayak ini kalau misalkan 2-nya ini langsung ke lower bracket duluan dan 4-nya ini tanding lagi, ini kayaknya lebih seru gitu, lebih lama lebih tepatnya. Nah iya itu kan. Kalau misalnya 2 di lower bracket nunggu, 4-nya di atas, yang atas juga kenyang, nggak cuma nungguin orang. Capek lo nungguin orang. Oh iya, sistem ini ya, sistem apa sih namanya? Jadwal udah paling malam, ya kan? Jadwal paling malam. Udah gitu nungguin. Capek bro, nggak ngapa-ngapain seharian. Logikanya benar sih. Kalau online kayak sekarang enak lah. Kalau misalnya kita ngomongin di venue, nungguin, ya Allah, masih lama nih. Ya Allah ya. Ngopi dulu apa ngopi? Seruput. Ngopi juga udah berapa gelas itu. Malam, aduh main jam 9 malam, jam 8 malam di venue. Duh capek. Tuh nungguin dari pagi, dingin. Make up udah luntur kali. Tapi benar juga sih, play-ins baru yang di upper bracket nomor 1 ya yang main. Iya. Lama juga. Tapi kalau misalkan upper bracket lower bracket 2-nya nunggu di bawah, 2 match di awal pagi ya kan. Yang kalah baru dapetin resiko buat main di malam. Inget kita ngomonginnya online loh sekarang, bukan venue. Kalau venue lu tahu kan venue kayak gimana. Iyalah capeknya, Cok. Mood player tuh ya. Belum lagi misalnya kalau misalnya ada
Ya, ini kita ada acara sign sama playernya. Aha, Jadi dia harus sign dulu. capek lagi. Kerja dulu. Bang, foto bang ya. Itu menguras tenaga loh teman-teman. Benar. Foto sama orang. Wah, itu selalu menghindari foto sama orang. Capek. Enggak, gue nggak suka difoto, gue jelek. Sama gue juga, gue sering loh kalau misalkan bang foto bang, gue jelek nggak apa-apa emang, wow kayak gitu lah, ya bercandaan padahal ya emang, tapi ya udahlah ya, foto bareng ya foto bareng gitu. Kalau dulu gue selalu numbalin KB, tuh foto sama KB aja. emang segendut nih. Paling. Tapi kalau misalkan emang nanti nih terwujud Valve tiba-tiba entah dibuka bracketnya kan, jadinya dibuka slotnya di season yang ke-7, lalu akan ada 10 tim, diambil 8 tim, terus pakai yang upper bracket lower bracket, nggak ada play-ins lagi gitu, langsung play off, upper bracket lower bracket, menurut lu lebih oke nggak sih dengan sistem kayak gitu? Oke nggak oke sih upper bracket lower bracket. Karena kan balik lagi, kita belum pernah ngetes yang kayak gitu kan. Tapi kalau gua sih lebih suka yang kayak gitu. Kenapa? Karena yang dari bawah bisa berjuang, bro. Yang 5-6 ini kan dikucilin. Alah lu peringkat 5, peringkat 6 aja. Ya kan? Siapa tahu peringkat 6-nya jadi juara. Iya, kayak season 1 Genfix. Nggak ada yang tahu loh. Nggak ada yang tahu NXL kan. Tiba-tiba ngaceng jadi juara. Iya, emang gak ada yang tahu cuy kayak gitu. Playoff soalnya, playoff. Nah, playoff ditambah itu kan rame banget tuh yang nonton. Kayak mereka kan kayak mentalnya diuji di stage gede kayak gitu. Yes, betul. Beda lah pokoknya. Jadi itu tuh yang kayak gitu yang kita harus pikirkan. Kalau online mah mau kayak gimana juga ya, sama aja mainnya di rumah ya kan. Mainnya ya pakai selimut, lu bayangin mainnya pakai selimut. Udah kurang chill apa gitu ya? Kurang chill apa ya? Ngopi tinggal ngopi, Mbak, ngopi satu gitu kan. Yang penting gak kelihatan di kamera ya gak sih? Iya. Tapi emang beda sih Valve feelingnya, Valve kayak online ya, karena COVID juga sih nggak bisa disalahin, apalagi kan kayak ya memang lagi pandemi gini harus mengikuti protokol kesehatan, karena kan nggak tahu juga mereka keluar GH terus nanti ketemu orang, terus nanti pulang ke GH, takutnya yang di GH yang nggak ke playoffnya kena gitu loh. Nah itu takutnya ya makanya ketahuan kenapa virus coronanya nyebar dari angin, nggak ada yang bisa disalahin. Atau dari penglihatan mata kan. Iya, nggak ada yang tahu kayak gitu-gitu. Kan ada waktu itu kan ada sempat berita kan corona tuh bisa bisa menyebar luas ke bawah angin. Iya kan? Nah itu yang kita takutin kalau misalkan, makanya nih mungkin yang teman-teman yang nanya kayak, bang kenapa sih MPL tuh kok nggak pernah offline lagi, nggak pernah di MPL Arena lagi gitu kan, di Exo Hall, ya karena lagi pandemi gini, mungkin kita juga memikirkan kesehatan player, para caster ya kan yang bekerja juga, orang di belakang, kru orang yang di belakang layar, bahkan penyelenggaranya juga gitu loh, ya jangan sampai lagi ada pandemi kayak gini kita malah kena juga gitu loh. Kita harus ngindarin lah yang namanya kayak gini. Dan buat teman-teman juga mungkin yang kayak tadi kita ngebahas sistem dari bracket atau buat playoffnya MPL, kali aja teman-teman punya opini lain, apalagi kayak yang tadi Volva bilang kayak urutan kelima ke-6-nya yang dikucilin, bisa berjuang lebih lagi, nggak cuma di play-in tapi di lower bracket dulu misalkan. Apakah kalian setuju atau enggak, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian punya opini lain juga kalian bisa aja tulis di Mipo ini, dimana kita benar-benar terbuka banget nantinya, karena kita ini ngebahas hal yang mungkin bakal ada di sosial media Instagram kah, Facebook kah, atau bahkan di kolom komentar ini sendiri sih Volve nantinya bakal kita kerucutin gitu loh. Bener juga tuh. Tapi atau iya apa Volve? Tapi ya tetap aja ya namanya kita beropini kan belum tentu jadi benar ya. Iya, karena balik lagi kita statementnya di sini cuma beropini sesuai dengan ya 2 biji pada biasanya lah, debat-debat nggak penting gitu loh. Obrolan-obrolan yang ya kagak usah diobrolin gitu loh sebenarnya, tapi ya emang pengen kita obrolin aja. Nah, buat teman-teman juga nanti di episode selanjutnya bakalan ngebahas apa, kalian langsung aja DM ke @franzvolva, karena nanti kita bakal nge-breakdownnya di Volva. Nah, nanti baru kita lempar bareng-bareng nih di 2 biji segmen Mipo ini. Nanti juga kita bakal kita bakal pilih lah ya Volve ya, yang menurut kita layak untuk diperbincangkan, apakah cara jadi pro player kah, atau cara nge-YouTube gitu loh. Mungkin Volva yang lebih detail nanti ngejelasinnya, atau cara ngedeketin cewek. Volve gimana Volve kalau yang lebih general kayak gitu Volve menurut lo? Apa? Cara deketin cewek? Cara deketin cewek atau gua aja jomblo gimana sih lo? Ya gue punya pacar juga mikir-mikir Volve cara deketin cewek gimana? Harusnya lo dong. Ya gue kan ya ketidaksengajaan yang
menjadi kebiasaan. Ya kita lihat nanti lah, terserah topiknya apa lah. Ya pokoknya Pantengin kalian aja terus. pantengin aja di Advance Volva atau @kbggwp, nanti kita bakal lontarin beberapa pertanyaan atau question box di sana. So terima kasih banget yang udah nonton. Jangan lupa kalian tulis di kolom komentar. Kali aja nanti di kolom komentar kita jadiin diskusi juga di 2 biji segmen Mipo selanjutnya. So gua KB, Gua Volva. dan kita adalah 2 biji. Kita sudah menghibur kalian semua. Kalau kalian belum terhibur, Tonton aja di next episode-nya. dadah. See you.